Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nida Azahra dari kelas 11.1, absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Bali dan Perang Banjar. Yang pertama itu, kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Bali. Dimulai dari latar belakangnya. Perlawanan rakyat Bali terhadap penjajahan Belanda bukan hanya merupakan respons terhadap eksploitasi dan ekonomi dan tekanan militer, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan kedaulatan, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang mereka anggap terancam oleh kolonialisme. Lalu berikutnya itu ada bentuk perlawanan-perlawanan dari Raja Bali. Yang pertama itu ada pada Perang Jagaraga tahun 1848 sampai 1849. Dipimpin oleh Raja Buleleng, perlawanan ini menolak dominasi Belanda di wilayah Buleleng. Yang kedua itu ada pada Perang Kusamba pada tahun 1849. Pemberontakan di mana Kelungkung setelah Buleleng jatuh, di mana rakyat Bali terus berperang melawan Belanda. Yang ketiga itu ada pada Perang Puputan, serangkaian perang di mana raja-raja Bali seperti Badung pada tahun 1906 dan Kelungkung pada tahun 1908 memilih bertempur habis-habisan daripada menyerah kepada Belanda. Yang keempat itu ada pengasingan raja-raja Bali. Setelah berhasil menundukkan Bali secara militer, Belanda mulai menerapkan kebijakan untuk mengasingkan para raja-raja yang dianggap sebagai ancaman. Berikutnya itu ada dampak dari perlawanan rakyat Bali. Perlawanan rakyat Bali terhadap penjajah, terutama Belanda, memberikan dampak yang signifikan, baik bagi rakyat Bali maupun bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Berikut adalah dampak-dampaknya. Yang pertama itu kehilangan jiwa dan harta benda. Banyak prajurit Bali yang gugur dalam perlawanan, seperti dalam Perang Puputan. Selain itu, harta dan benda, termasuk bangunan dan lahan pertanian, juga banyak yang hancur akibat peperangan. Yang kedua itu ada kolonialisasi Bali. Meskipun rakyat Bali melakukan perlawanan yang heroik, pada akhirnya Bali jatuh ke tangan Belanda. Dengan jatuhnya Bali, Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia yang kini menjadi bagian dari wilayah mereka. Yang ketiga itu ada pengaruh budaya. Meskipun berada di bawah kekuasaan kolonial, rakyat Bali berhasil mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Perlawanan mereka, termasuk peristiwa Puputan, menjadi simbol keteguhan rakyat dalam mempertahankan identitas mereka. Selanjutnya itu ada pengaruh dalam sejarah. Perlawanan rakyat Bali terutama melalui peristiwa heroik seperti Perang Puputan memiliki pengaruh besar dalam sejarah Indonesia dengan menjadi simbol keberanian dan keteguhan melawan penjajah. Meskipun Bali akhirnya jatuh ke tangan Belanda, semangat perlawanan ini menginspirasi gerakan kemerdekaan di seluruh Nusantara, upaya untuk mempertahankan identitas budaya. Peristiwa ini juga diabadikan dalam sejarah sebagai bukti pengorbanan dan semangat juang rakyat Indonesia melawan penindasan kolonial. Selanjutnya kita akan membahas tentang Perang Banjar. Dimulai dari latar belakangnya, Perang Banjar dipicu oleh campur tangan Belanda dalam urusan internal Kesultanan Banjar, seperti termasuk pengangkatan sultan yang tidak sah dan eksploitasi ekonomi yang merugikan rakyat, seperti monopoli perdagangan dan pajak yang sangat tinggi. Ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial dan penindasan yang dilakukan oleh Belanda mendorong perlawanan rakyat Banjar. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari yang berusaha mengembalikan kedaulatan dan identitas lokal yang terancam oleh dominasi kolonial. Selanjutnya itu ada pemicu peperangan. Perlawanan dalam
Perlawanan dalam Perang Banjar dipicu oleh pengangkatan Sultan Tamjidullah oleh Belanda yang dianggap tidak sah oleh rakyat bangsawan Banjar, serta kebijakan kolonial yang merugikan, seperti monopoli perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam, termasuk tambang, batu bara, dan lain-lain. Ketidakpuasan terhadap pajak tinggi dan kondisi kerja yang buruk, ditambah dengan penindasan terhadap adat istiadat adat lokal dan pengabaian pemimpin sah, menyebabkan krisis kepercayaan dan dorongan dari rakyat Banjar untuk melawan dominasi Belanda dan mempertahankan kedaulatan mereka. Selanjutnya itu ada dampak dari peperangan Banjar. Dampak dari Perang Banjar mencakup konsolidasi kekuasaan Belanda atas Kesultanan Banjar dan penguatan kontrol kolonial di Kalimantan Selatan. Sementara rakyat Banjar mengalami kerugian yang sangat besar, termasuk korban jiwa dan kerusakan material, serta penderitaan sosial dan ekonomi yang mendalam. Eksploitasi ekonomi semakin diperketat dengan kontrol ketat terhadap sumber daya dan perdagangan. Perang juga menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan politik lokal, menghapuskan kekuasaan sultan, dan menerapkan sistem kolonial yang lebih terpusat. Selain itu, perlawanan Banjar menjadi simbol perjuangan melawan kolonialisme, menginspirasi gerakan kemerdekaan di Indonesia, dan meninggalkan warisan sejarah sebagai bagian terpenting dari perjuangan bangsa melawan penjajahan. Selanjutnya itu ada dari pengaruh peperangan Banjar. Perang Banjar memperkuat dominasi Belanda di Kalimantan Selatan, menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi rakyat Banjar, dan meningkatkan eksploitasi ekonomi. Perlawanan ini menginspirasi gerakan kemerdekaan Indonesia dan menyebabkan perubahan yang signifikan dalam struktur sosial dan politik lokal, serta meninggalkan warisan sejarah penting sebagai simbol perjuangan melawan penjajahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.